Nah, kita kembali ke dunia investasi, bro. Lu kan terkenal the multi-bagger. Kalau kasih satu aja yang singkat, padat, jelas, terpercaya, bro. Untuk memilih saham multi-bagger apa kriterianya? Saham multi-bagger itu sebenarnya sama kayak gue bisnis ya. Kalau orang kan lihatnya tuh kan misalnya pakai chart, technical, atau misalnya fundamental tuh carinya yang murah kan value kan. Nah menurut gue dari pengalaman gue dulu pakai jadi trader, pakai technical, pakai fundamental, ternyata ini nggak selalu works out, bro. Ternyata yang gue dapat kunci yang paling works out itu supply and demand. Ada nih misalnya perusahaannya nggak bagus-bagus amat, tapi demand-nya rame. Demand-nya ini maksudnya permintaan untuk membeli saham? Yes, Oke. karena hype. Hype-nya? Hype. Oke. Itu pasti naik, bro. Mirip altcoin dong, bro? Iya, hype naik ya. Iya. Contoh misalnya ada satu perusahaan nih yang belakangan ini, sarang burung walet, dia baru IPO. Sebenarnya valuasinya tuh dibilang bagus-bagus amat, enggak, biasa aja. Tapi hype, bro. Karena IPO yang bisa dibeli saat ini cuma dia. Jadi semua orang beli dia, otomatis naik. Udah, gue cuma lihatnya itu. Jadi gue beli ini, naik. Multi-bagger. Multi-bagger. Segampang itu, bro. Kalau hype-nya udah mulai berkurang, jual. Lalu lihat hype-nya dari mana sekarang? Contoh kalau saham IPO, dari oversubscribe-nya. Pas dia listing, dia oversubscribe nih. Misalnya kemarin tuh dia oversubscribe sampai 700 ribuan gitu loh. Yang ngedaftar mau beli. Itu nih, dia IPO-nya cuma nyari dana 100 miliar. Tapi yang mau beli triliunan. Jadi supply-nya cuma udah 100 miliar, demand-nya udah triliunan. Udah pasti naik. Nah, gue lihatnya sekarang masuk gitu, di situ bro. Juga. Gue masuk, tapi untung. Barangnya bisa dapat nggak kita? Nggak bisa dapat banyak. Berarti tapi small money ya. Kalau kita hajar duit gede, tetap kita dapetnya ratusan juta. Kadang ada yang ratusan juta, kadang yang dapetnya 1 M. Nah, ya, tapi itu kan bro. Jadi double ya 1 M jadi 1 M. Ratusan juta ini kalau dia bagger juga jadi 500 juta. Jadi 800 juta ya lumayan. Tetap lumayan. Kalau duitnya gede ya. Jadi gue lihatnya ke sana sih. Kedua, kalau yang multi bagger itu biasa di backdoor. Backdoor. Jadi perusahaan sampah nih tadi jelek ya, udah rugi mulu. Dijual, ganti owner nih bro. Ownernya yang visionaris nih tadi. Ownernya yang suka ekspansi, masih haus. Ya udah dia pasti dari cacing jadi naga nih. Udah gue caranya analisa kayak cuma gitu. Cuma 2 itu doang ya? 2 itu doang. Itu 2 ini yang paling menghasilkan gue banyak uang. Itu guys, kalau mau jadi triliuner saham kayak Andri Hakim, kuncinya cuma 2 Tapi aja. harus hati-hati, karena backdoor tuh banyak yang penipu juga. Banyak yang ternyata, gue beli aja perusahaan jelek, tapi dia sendiri juga jelek. Jelek dibeli jelek. Jelek dibeli jelek. Jadi sampah. Ya, cuma buat nipu, naik dia jualan. Jadi harus dicek, hati-hati gitu bro. Nah, sekarang bro, balik ke investasi. Follower tentu minta paling gampang bro. Lu pegang apa aja tickernya sekarang? Waduh, jangan. Gue tuh udah dihina terus, bro. Gak apa-apa, kita kasih disclaimer dulu. Not financial advice. Lu kasih 3-5 ticker. 3 aja lah. 3 ticker yang lu pegang sekarang apa? 3 ticker, kalau yang gue pegang, blue chip ada. Sekarang gue udah mulai defensif bro, langsung ya. ticker bro. Waduh. Kayak kemarin. Mandiri gue ada. Terus kedua? Ya kan? BNI gue ada. Lumayan aman ini namanya. Satu yang nggak common, ayo ticker yang lu pegang. Yang agak kolesterol ya. Iya, ini tadi kan nggak kolesterol. 2 ini main aman, nggak boleh bro. Satu yang rada. Ya misalnya contoh Pani ada, tapi gue udah lama lah, gue mungkin udah dari reviews lah. Ya, gue tahu lu dari harga ratusan. Terus mungkin terakhir yang batu bara RMKE gue baru beli ada juga ya. Ada juga. Itu mungkin lebih kecil ya. Lebih kecil karena gue lihat kalau ini value lah, pembukuannya jadi bagus ya. Terus dia mau jadi bidang transportasi ya. Terus udah 4 tuh bro. 4 aja ya, jangan banyak-banyak. Kali mau nambah lagi 1 juga gak apa-apa. Ntar dibilang ya, 1 lagi mungkin CDIA oke. Oh iya, CDIA. CDIA juga oke kan, bagus kan. Ya, tapi ini disclaimer ya. Disclaimer on, not financial advice. Yes, gitu kan. Kan gue bisa juga salah gitu kan. Sama, gue selalu gitu bro. Jangan menganggap kita ini orang yang nggak bisa salah. Iya, jangan menganggap kita nggak boleh mengkultuskan. Kita masih manusia ya. Kita manusia saja bro. Kita menganalisa by data dan lain masih bisa salah. Cuman salahnya dikit. Salahnya 5%. Nah sekarang kita masuk masih di sektor saham bro. Lu kalau disuruh milih saham lokal sama saham US, lu pilih mana? Dan kenapa bro? Kalau gue tinggal di US, mungkin gue pilih saham US. Tapi karena gue tinggal di Indo, gue pilih saham Indo bro.
ada plus minus ya. Plusnya itu kalau di US itu pilihannya lebih banyak. Terus mungkin bisa bertahan lebih panjang ya, buat long term investment mungkin juga lebih bagus. Nah, tapi kejelekannya itu kalau kita di Indonesia itu, lu pantaunya susah bro. Di sini kita tidur, di situ dia bangun. Oh, jamnya. Iya. Kan kebalik kan. Jamnya kebalik, susah. Terus kalau di Indo kan kita gampang nih cari berita-beritanya, ada perubahan apa kita bisa cepet-cepet jual. Tapi kan in terms of growth sama liquidity gede di sana. Iya, gede di sana bro. Kenapa lu nggak? Kalau duit lu gede banget di sana enak. Tapi kalau duit lu masih kecil-kecil, masih lu mainnya 10 juta, 100 juta, di Indo tuh masih fine. Masih gede lu berapa nih? Jangan-jangan gede itu misalnya 100 miliar ke atas lah. Oh, baru 100 miliar ke atas lu mungkin US. Tapi ada juga nih kejelekannya. Lu kalau orang Indonesia lu invest ke saham US, lu kena pajak. Yes. Pajak progresifnya gila bro. Itu di atas keuntungan di atas 5M kan 35% kan. Betul. Nah itu jadinya ya lu dipotong gede aja sih. Ya. Jadi gua nggak rela. Kalau saham lokal kan final. Iya, kalau di lokal final. Sekarang kembali ke bisnis bro. Kalau lu dikasih duit modal 1 miliar nih bro, dari seseorang atau dapat pinjaman 1 miliar, kira-kira lu bakal buka bisnis apa bro? Gue bakal investasi di saham sih kalau 1 miliar. Bisnis bro, bukan investasi. Bisnis. Jualan kalau bisnis ya, gue trading. Oh lu tetap gue trading maksudnya bisnis trading. Contoh misalnya, lu punya tambang batu bara atau lu punya tambang apa, gue cari pembeli, gue ambil batu bara dari lu. Oke. Jadi calo lah. Ya, itu kan modalnya minim, untungnya maksimal. Oke. Misalnya dari batu bara lu bisa untung misalnya $1 per ton, ya mungkin ya, itu ya.